Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online bersama Betani Kids Ministries. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh berkumpul secara online Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hati kami, jadikan tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Beri kami sukacita-Mu, beri kami Roh Kudus yang membimbing kami dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Betani Kids, siapa yang percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan? Saya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, lebih semangat. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Siapa yang percaya kita sudah diberkati? Saya. Semua katakan amin. Oke, siapa yang di sini mau terbang? Siapa yang mau terbang bareng sama Tuhan Yesus? Coba kita bentangkan tangannya. Wah, selebar-lebarnya bisa adik-adik. Yuk sama-sama kita mau terbang bareng sama Tuhan Yesus. Yang semangat tangan satuan dulu yuk. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kita mau terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam
kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Oke, semuanya sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Siapa yang mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita masing-masing? Angkat tangan kanannya. Mari, taruh tangan kanannya di dada. Dan kita mau menyanyikan lagu penyembahan ini ya. bersama, Kau pelindungku. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus,
Immanuel, Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Mari kita mau bersama-sama menyembah nama Tuhan. Mari kita rasakan kasih Tuhan dalam penyembahan ini. Mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, Engkau beserta kami. Mari bersama kita angkat kanan kita. Kita mau memuji bersama-sama. Yesus, aku di dalam-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Lebih sungguh lagi, kita mau nyanyikan lebih lagi. Katakan Yesus, Aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. ada sebuah tali nih. Kita simpan aja ya talinya ya. Oh iya, kakak ingat di Alkitab itu ada cerita tentang sebuah tali. Jadi mau dengerin? Kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan cerita. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh disiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan beri kami pengertian supaya kami bisa mengerti cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kakak mau ceritain ya, ceritanya tentang sebuah cerita yang menarik adik-adik. Di mana ada seorang yang
turun dari tempat yang tinggi menggunakan tali. Ceritanya pada zaman Yosua, adik-adik. Pada waktu itu Yosua pilih 2 orang. 1, 2. Diberi tugas sama Yosua, kamu pergi masuk ke Yeriko. Cari tahu ya di sana berita-berita tentang Yeriko. Orang-orangnya bagaimana, raja-rajanya bagaimana. Kamu dengar-dengaran apa saja yang ada di situ. Terus kemudian nanti hati-hati ya di sana, karena tugasmu sebagai mata-mata. Apa ya mata-mata itu ya adik-adik ya? Kalau dikatakan mata-mata atau pengintai, itu apa? Ya itu tadi, yang tugasnya 2 orang ini adalah mencari berita tentang kota Yeriko. Bagaimana orang-orangnya, bagaimana rajanya. Nah, itu tugasnya mata-mata dan harus berhati-hati 2 orang ini adik-adik. Karena apa? Tidak boleh ketahuan. Kalau sampai ketahuan, mereka bisa ditangkap dan dihukum. Pergilah 2 orang itu. Diam-diam dia masuk kota Yeriko. Nih, 2 orang sudah sampai di kota Yeriko dan datang ke rumahnya perempuan yang bernama Rahab. Nih, yang pakai bajunya ungu ya, perempuan yang bernama Rahab. Nah, dia datang ke situ, kemudian bermalam di situ. Dia cerita-cerita dengan Rahab, bagaimana itu rajamu dan bagaimana orang-orang di Yeriko. Mereka bercerita satu sama lain. Banyak sekali ya ceritanya. Tanpa sepengetahuan kedua pengintai itu dan Rahab, ada orang yang melihat adik-adik. Ini bukan orang Yeriko. Kenapa dia tanya-tanya sama Rahab? Tanya tentang negerinya, tentang rajanya, bagaimana orang-orangnya di situ. Wah, ini pasti mata-mata ini. Orang asing yang datang ke sini mencari berita. Wah, pasti mata-mata ini. Aku akan laporkan kepada raja. Dan Rahabnya tahu adik-adik. Wah, sepertinya ini 2 pengintai di rumahku ini berbahaya loh. Berbahaya sekali ini. Bagaimana kalau aku tolong nggak ya 2 pengintai ini? Atau bagaimana ya? Aku tolong saja. Pak, kesini. Ikut saya naik ke atas ya, ke atas rumah saya. Loh, untuk apa saya naik? Sudah ikut aja, cepet. Nah, bertiga mereka naik ke atas dan Rahab cerita, kalian bersembunyi aja di sini. Ya. Sudah banyak tumpukan jerami yang saya tebar di atap rumah saya ini. Kalian bersembunyi aja di bawah sini supaya aman. Karena kalian dalam bahaya. Rahab turun dari lantai atas. Bingung dia, Rahabnya adik-adik. Aduh, gimana ini ya? Ada 2 pengintai sembunyi itu di atas. Ini bagaimana? Nanti kalau ada prajurit yang datang ke rumahku, harus ngomong apa adik-adik? Gimana nih caranya ngomong? Nah, ternyata mikir. Tiba-tiba pintunya diketok. Tok. Aduh, ini pastinya prajurit yang datang nih. Aduh, ngomong apa nih? Ngomong apa ini? Oh iya, memang tadi malam ada 2 orang yang datang ke sini, menginap di sini. Tetapi tadi pagi saya tidak tahu. Nih Rahabnya bilang, mungkin dia sudah pergi. Ada baiknya kalau kalian cepat-cepat pergi untuk menyusul. Barangkali saja masih dekat, jadi bisa ketangkep. Ayo, kita ke sana. Prajuritnya bilang begitu. Kita kejar. Kita akan tangkap 2 orang pengintai itu. Begitu prajurit itu pergi, kemudian ditutuplah pintu-pintu gerbangnya di kota Yeriko. Jadi tidak ada orang yang bisa keluar ataupun tidak ada orang yang bisa masuk ke Yeriko. Rahab cepat-cepat naik ke atas, bertemu dengan 2 pengintai ini. Pak, keluar Pak. Sudah aman sekarang. Prajuritnya sudah pergi. Nah, kalian sekarang boleh keluar dari jerami.
dari tumpukan jerami-jerami ini. Nah, kemudian diceritakan semuanya sama Rahab ya, bahwa kalian dalam bahaya tadi. Datang prajurit-prajurit untuk menangkap kamu, tapi mereka sekarang sudah pergi. Dan aku dengar kalau Allahnya bangsa Israel itu luar biasa, yang maha kuasa. Pada waktu itu saya mendengar cerita tentang bagaimana kalian berjalan di tengah laut. Luar biasa, itu pekerjaan Tuhanmu yang luar biasa. Dan sekarang kalian harus segera pergi dari rumahku. Segera harus kalian pergi dari sini. Tetapi kalian tidak bisa lewat bawah, jadi harus turun dari sini, dari jendela rumahku, pakai tali. Nah, ini Rahab bawa talinya panjang, ada yang kakak ceritakan tadi. Jadi mereka akan turun melalui jendela ini, turun ke bawah menggunakan tali. Talinya panjang sekali ini ya. Jadi kalian akan pergi turun dari rumahku menggunakan tali ini. Dan ingat ya, akan kami selamatkanlah kami. Oke, kami akan ingat janjimu. Kami pergi dulu ya. Jadi dua pengintai ini turun melalui tali ini. Jadi satu-satu pengintai itu turun melalui jendela ini yang kakak ceritakan tadi. Jadi tempatnya itu tinggi kan, rumahnya Rahab itu kalau ada tembok tinggi gitu, dan rumahnya ada di atas itu. Jadi kalau dia turun ke bawah itu sangat tinggi, adik-adik menggunakan tali itu ya. Jadi harus hati-hati itu turunnya nih. Kalau tidak latihan bahaya ya adik-adik ya. Tapi ini bapak-bapaknya sudah latihan untuk turun dari tempat yang tinggi menggunakan tali. Nah, karena rumahnya itu di atas tembok, jadi kalau mereka turun ke bawah bisa langsung di luar Yeriko. Karena kan pintunya tadi ditutup semua Yerikonya. Gak bisa kan kalau lewat bawah. Tapi karena di atas tembok rumahnya, ketika dia turun ke bawah dia bisa langsung keluar dari kota Yeriko. Dan tali ini tetap ada di jendelanya Rahab adik-adik, supaya suatu kali kalau pengintai itu datang lagi ke Yeriko, dia akan melihat tanda di jendelanya Rahab. Jadi dia tahu kalau ini rumahnya Rahab yang akan mereka lindungi. Begitu adik-adik ceritanya tentang dua pengintai dan perempuan yang bernama Rahab. Tuhan menolong kedua pengintai itu melalui perempuan ini yang bernama Rahab. Ya, jadi Tuhan bisa menolong kedua pengintai itu melalui perempuan yang bernama Rahab. Demikian juga adik-adik, Tuhan juga bisa menolong kita melalui orang-orang di sekitar kita. Kalau di rumah misalnya ya, orang-orang yang di sekitar kita itu di rumah ada siapa saja ya, ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, ada orang-orang juga yang bekerja di rumah kita seperti yang Pak Sopir, ada juga yang bersih-bersih di taman, ada juga yang membantu mama nyuci baju, nyuci piring di rumah. Nah, Tuhan bisa pakai mereka untuk menolong kita. Jadi kalau ada adik-adik ada kesulitan, contohnya nih ya, kalau misalnya adik-adik belajar kesulitan, ini gimana ya cara berhitungnya? Nah, ada kakak yang bisa bantu adik-adik. Nah, itu Tuhan menolong adik-adik melalui kakak. Dulu kakak juga demikian. Waktu kecil suka lari-lari ya. Jadi kalau duduk tidak bisa lama, ngerjain sedikit lari-lari, ngerjain sedikit lagi lompat-lompat. Nah, kakak yang menolong saya. Jadi Tuhan yang menolong kakak melalui kakak saya. Jadi dia yang ambil mejanya seperti ini, ya. Terus ambil 2 kursi, dia duduk di depan sini dan kakak di sini. Kita belajar bersama dengan kakak saya. Nah, pada waktu ngerjain sedikit gitu, lari-lari muter gitu kan, dipanggil sama kakak, ayo duduk, kerjain lagi, belum selesai, kerjain lagi sedikit, sudah keluar, lompat seperti itu ya. Jadi sampai akhirnya bisa selesai tugasnya. Nah, itu contohnya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik juga punya kesulitan kan, misalnya kenapa sih ini nggak bisa dikerjain, susah nih ngerjainnya, misalnya apa ya, misalnya ketika adik-adik
mengerjakan atau mama kasih tugas adik-adik misalnya, ini pakai bajunya sendiri, ayo belajar pakai bajunya sendiri gitu kan. Sulit kan kalau pertama kali belajar, masukin tangannya, kancing bajunya gitu kan. Nah, yang membantu kita adalah mama. Begini caranya gitu. Masukin dulu, pegang lubangnya, masukin kancingnya, seperti itu. Nah, Tuhan pakai orang tua kita untuk menolong kita adik-adik. Tuhan memberikan tugas kepada mama papa untuk menolong kita pada waktu kita kesulitan, mengajari kita ini boleh dikerjakan, ini tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Nah, orang tua yang menjelaskan, karena ini tidak baik buat kamu. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan meminta adik-adik untuk taat kepada orang tua. Apa yang baik yang diajarkan oleh orang tua harus didengerin ya. Nasihat orang tua buat kalian semua. Kadang-kadang adik-adik tidak suka gitu ya, diajarin begini, diajarin begitu, marah-marah gitu kan sama orang tua. Oh mama, nggak mau cara seperti ini gitu. Ya kan? Ada kalanya kita seperti itu, tapi Tuhan mau supaya adik-adik itu mendengarkan dan mau melakukan apa yang mama katakan, papa katakan, karena itu yang terbaik. Dan yang terbaik belum tentu kalian suka. Sama dengan Tuhan. Tuhan juga menginginkan semua yang baik buat adik-adik. Tentunya apa yang baik yang Tuhan berikan kepada adik-adik itu tentunya tidak semuanya kalian suka. Nah, adik-adik belajar untuk taat pada Tuhan ya. Bersyukur loh ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan pakai untuk menolong adik-adik. Kemudian kalau misalnya lagi mama repot atau papa repot, kalian pengen minum susu misalnya kan, ada mbak ya, kalau kita panggil mbak di rumah itu bisa bantuin bikin susu. Nah, itu Tuhan menolong adik-adik melalui mbak yang kerja di rumah. Itu ya adik-adik pesan kita hari ini, cerita kakak hari ini tentang orang yang turun dari tempat yang tinggi turun ke bawah menggunakan tali ya. Tuhan menolong kedua pengintai itu melalui perempuan yang bernama Rahab. Demikian juga Tuhan menolong adik-adik melalui orang-orang di sekitar kita. Itu ya ceritanya hari ini. Menarik ya. Nah, nanti ingat-ingat ya adik-adik, selalu taat kepada Tuhan, taat kepada mama papa, bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang di rumah, untuk orang-orang yang bekerja di rumah, untuk teman-teman kita yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita ingat pesan Tuhan melalui firman-Nya hari ini yang mesti kita hafalkan dalam Mazmur 33 ayatnya yang ke-20b. Dialah penolong kita dan perisai kita. Mazmur 33 ayat 20b. Dialah penolong kita dan perisai kita. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya adik-adik. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Wah, hari ini ketemu sama Kak Zelina. Kita mau sama-sama buat aktivitas. Wah, adik-adik tadi masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Betul, tentang pengintai. Nah, aktivitas hari ini kita mau bikin alat yang biasanya dipakai buat mengintai adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Bentuknya yang kayak gini-gini tuh. Iya, betul. Hari ini kita mau bikin teleskop. Nah, langsung aja yuk kita ke alat dan bahan. Nah, sekarang kita langsung aja lihat alat dan bahannya. Hari ini aktivitasnya itu gampang banget adik-adik. Bahannya cuma 2 aja. Yang pertama, kakak punya kertas buffalo. Di sini kertas buffalonya sudah kakak potong jadi 2 supaya ukurannya nggak terlalu panjang. Tapi kalau misalnya adik-adik pengen kertas buffalonya panjang juga boleh adik-adik. Nanti kakak jelasin apa sih bedanya kalau misalnya pakai kertas buffalo yang udah dipotong sama pakai kertas buffalo yang masih utuh. Oke, tapi terserah. Di sini kakak pakai yang udah kakak bagi 2. Jadi
kalau misalnya adik-adik di rumah punya kertas roll yang bekas tisu toilet, adik-adik juga bisa pakai itu. Jadi nggak perlu menggulung ini nanti. Oke, terus bahan yang kedua, kakak punya gelas kertas. Udah, bahannya cuma 2 aja buat teleskopnya. Sisanya kakak punya bahan untuk menghias. Jadi buat menghias, karena gelasnya kakak ada gambar sama warnanya, nanti kakak susah menghiasnya. Jadi kakak udah siapin kertas HVS buat membungkus gelas kertasnya. Tapi kalau misalnya adik-adik nggak pengen pakai dibungkus-bungkus juga, mungkin adik-adik bisa cari gelas kertas yang polos ya, mungkin yang warna putih atau warna coklat, terserah adik-adik. Terus untuk menghias kakak juga punya stiker. Ini banyak ya adik-adik stikernya, tapi kecil-kecil. Nah, kakak pakai stiker karena kakak nggak bisa gambar, jadi kakak mau yang gampang-gampang aja. Terus kakak juga punya pensil warna. Nanti kakak mau gambar-gambar dikit aja buat pensil warnanya supaya ada warna-warnanya. Terus buat alatnya, kakak punya gunting sama cutter. Nah, nanti waktu adik-adik potong-memotong, jangan lupa hati-hati ya, supaya tangannya nggak kena gunting atau cutter. Atau kalau misalnya adik-adik kesulitan, nanti waktu bagian gunting-menggunting, adik-adik bisa minta tolong papa atau mamanya adik-adik. Terus yang terakhir, kakak punya alat perekat. Alat perekatnya kakak di sini pakai double tip. Kalau misalnya adik-adik mau pakai selotip atau mau pakai lem juga boleh. Udah, simple kan alat sama bahannya? Nah, sekarang kita langsung ya ke cara membuatnya. Yang pertama, adik-adik ambil 1 gelas kertas, 1 aja. Terus, kan di bawah ada alasnya. Adik-adik potong ya alasnya. Di sini kakak mau pakai cutter. Kalau adik-adik mau pakai gunting juga boleh, tapi kalau kakak lebih suka pakai cutter. Ingat ya, kalau adik-adik pakai benda tajam kayak gunting atau cutter harus hati-hati. Kalau misalnya kesulitan, adik-adik bisa minta tolong papa atau mamanya adik-adik. Oke? Nah, caranya yang pertama kita mau bikin lubang dulu di tengah. Kayak gini. Kayak gini. Nah, kalau udah, nanti tinggal ditarik ke ujung. Nih, kakak potong ya. Terus udah deh, tinggal kita potong alasnya. Oke, nih punya kakak udah kepotong. Nah, nih, jadi lubang kayak gini adik-adik. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Nah, terus setelah itu, tadi kertas bufalonya kita potong jadi 2. Oke. Nih, kayak gini ya. Jadi kita lipat dulu. Terus mau kita potong. Kakak masih tetap pakai cutter. Setelah itu, setelah kita potong, kita mau gulung kertas bufalonya kayak gini. Terus, nah kita masukin ke dalam gelasnya tadi, tapi masukinnya dari bawah ya, dari lubang yang di bawah. Jadi kayak gini. Terus tinggal kita tepatin aja supaya buletannya bisa pas ya adik-adik. Jangan sampai kekecilan dan jangan sampai kebesaran. Kalau kebesaran pasti nggak bisa masuk. Kalau kekecilan nanti nggak bisa berdiri teleskopnya. Oke? Sekarang setelah kita gulung, setelah itu kita ukur ya. Nih, oh kalau udah adik-adik bisa direkatkan di bagian yang ini. Terserah adik-adik mau pakai lem, mau pakai selotip juga boleh. Di sini kakak mau pakai double tip. Nah, biar cepet, kakak udah punya nih hasil jadinya. Nih. Nah, setelah digulung hasilnya kayak gini ya adik-adik. Nah, kalau sudah, sebenarnya kalau misalnya adik-adik mau ininya panjang, tabungnya adik-adik bisa pilih mau dipotong atau enggak. Kalau misalnya enggak dipotong, nanti tabungnya bisa panjang seperti ini adik-adik.
Nih, jadi adik-adik bisa pilih pengen tabungnya panjang atau tabungnya pendek. Wah, bedanya apa ya, Kak? Kalau misalnya tabungnya pendek, nanti adik-adik jarak melihatnya itu lebih pendek adik-adik. Tapi hasil yang dilihat nanti hasilnya bisa lebih besar. Tapi kalau misalnya tabungnya agak panjang kayak gini, kalau ini satu kertas buffalo nggak kakak potong jadi 2 ya. Kalau misalnya tabungnya panjang, adik-adik bisa lihat lebih jauh, tapi hasil yang dilihat nanti bisa lebih kecil. Jadi bisa terserah adik-adik. Kalau segini, ini kurang lebih sama kayak ukuran kertas yang tisu toilet tadi. Jadi adik-adik boleh pilih kepanjangannya. Bebas, mau agak panjang, mau agak pendek, mau yang panjang banget juga boleh. Pokoknya dibentuk sesuai dengan ukuran gelas kertasnya. Nah, udah adik-adik. Gitu doang. Simpel kan? Nih, di sini karena kakak gelas kertasnya ada warna-warna dan ada gambarnya, jadi kakak udah buat yang nih, kakak udah tutup pakai kertas putih supaya nanti bisa kakak hias. Enaknya yang panjang apa yang pendek ya? Kakak mau pakai yang panjang aja karena kakak mau lihat yang jauh. Kayak gini. Tuh, udah jadi adik-adik teleskopnya. Gampang banget kan? Bahannya cuma kertas buffalo sama gelas kertas. Nah, ini udah bisa adik-adik pakai buat melihat. Ini kakak di sana lihat banyak benda-benda. Nah, kalau yang ini kayak tadi kakak bilang, karena tabungnya panjang, kakak bisa lihat yang jauh banget. Tapi kalau dibuat lihat yang agak dekat, hasilnya lebih kecil adik-adik daripada yang tabungnya pendek. Nah, sebenarnya kayak gini udah jadi teleskopnya. Tapi biar makin bagus, kita mau hias sama-sama ya. Di sini kakak udah punya stiker. Ini stikernya banyak adik-adik, tapi kecil-kecil. Terus kakak juga punya pensil warna. Nah, adik-adik boleh hias terserah adik-adik. Oke? Nah, kakak hias dulu ya. Nah, udah selesai adik-adik. Nih, tabungnya kakak dan gelasnya kakak udah kakak hias. Sekarang tinggal dipasang. Dan jadi deh teleskopnya. Tuh, sekarang adik-adik udah bisa lihat yang jauh banget pakai teleskop ini. Ini punya kakak kasih nama. Biar nanti kalau misalnya saudaranya kakak buat, nggak ketuker. Jadi bisa tahu punya kakak yang mana. Nah, adik-adik, kalau adik-adik buat sendiri di rumah, jangan lupa ya difoto, terus diupload di Instagram, dan jangan lupa tag Instagram @BethanyKidsMinistries, biar teman-teman yang lain juga bisa lihat kreasinya adik-adik. Oke, segitu dulu aktivitas hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye! Roll action. Doa 6 Februari 2022. Hai adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadahnya ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga pada hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa beribadah sekalipun melalui online. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu. Dan terima kasih juga untuk firman yang telah disampaikan pada hari ini. Biarlah firman itu bisa tertanam di tanah hati kami dan bisa bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang memancarkan terang kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah Tuhan dari ibadah online ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami sepanjang 1 minggu ke depan dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.